Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Senang sekali pada kesempatan kali ini. Marilah pertama kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita tetap dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya pada saat ini. Kemudian juga sholawat dan salam tak bosan-bosannya terus kita ucapkan, semoga disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, pertama izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa yang telah senantiasa mengikuti materi perkuliahan ini melalui channel yang sudah saya kirimkan linknya kepada kita bersama, sehingga dengan adanya channel ini saya harap keberadaan kami sebagai dosen pembimbing tetap terwakili dalam penyampaian materi perkuliahan kita sebagaimana yang seharusnya kita lakukan selama masa offline. Nah, dengan adanya online ini, harapannya memang channel ini bisa mewakili kami selaku dosen pembimbing untuk memberikan materi kepada mahasiswa tanpa mengurangi esensi dari perkuliahan itu sendiri. Kemudian, sebagaimana biasa, materi ini disampaikan sebagai pelengkap dari diskusi yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam perkuliahan yang dilakukan juga secara online, sehingga dengan adanya materi ini diharapkan mahasiswa semuanya mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi dalam menggali ilmu khususnya pada manajemen lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada memasuki pertemuan yang kelima di semester ganjil ini. Materi kita hari ini sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan kepada saudara sekalian, yaitu mengenai perusahaan leasing. Ya, nah perusahaan leasing mungkin sebetulnya familiar dengan kita, tapi mungkin istilah-istilahnya tidak familiar gitu. Misalnya saudara membeli motor ya, kalau saudara membeli motor tidak cash, maka saudara nanti dihadapkan pada layanan yang memang mengarahkan saudara ke leasing. Nah, ya. Jadi ketika kita membeli motor tidak cash, maka kita dihadapkan pada layanan leasing, maka sebetulnya konteks beli yang kita pahami itu belumlah beli sebagaimana yang seharusnya kita pahami. Karena leasing, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih jauh dalam materi ini, maka leasing bukanlah jual beli. Nah, tapi apa itu leasing? Kita lihat dulu pengertiannya ya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, ini mengenai yang saya ambil referensi terbaru mengenai peraturan lembaga keuangan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, itu pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau istilahnya lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Jadi pada konteksnya leasing sebetulnya pada dasarnya adalah sewa guna usaha, sewa. Jadi konteks leasing adalah sewa, ya. Jadi kalau sebetulnya kita membeli motor terus kita menggunakan jasa leasing, maka mindset yang perlu kita rubah itu adalah kita sebetulnya belum membeli, tapi malah menyewa ya. Jadi kalian kalau beli motor baru jangan terlalu berbahagia punya motor baru, kalau misalnya bayarnya masih nyicil berarti belum beli ya. Namanya adalah
menyewa. Nah, inilah mungkin konsep leasing yang memang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mengupas bagaimana leasing itu secara lebih dalam. Dari pengertian tersebut kita bisa mengelompokkan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam leasing. Kita lihat yang pertama, ada istilah mengenai lessor, ya. Siapa itu lessor? Yaitu merupakan perusahaan leasing yang mempunyai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang modal. Jadi kalau misalnya saudara beli motor terus mengambil jasanya leasing, maka lessor itu adalah yang menyediakan jasa untuk pelayanan sewa motor tadi. Nah, kemudian lesi, ya. Lesi itu siapa? Yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor. Jadi leasing itu lesi itu adalah kita sebagai pelanggan ingin mendapatkan motor melalui perantara perusahaan leasing. Jadi lesi adalah nasabahnya, lessor adalah perusahaan penyedia leasingnya. Kemudian siapa lagi yang tidak terpisahkan dari aktivitas leasing adalah supplier. Supplier itu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan. Jadi kalau saudara mau beli motor, kalau misalnya di Batu Sangkar ini kita punya dealer motor gitu ya, saudara datang ke salah satu dealer motor, kemudian ingin beli motor. Dan sana beli motornya tapi tidak cash gitu ya. Saudara dihadapkan mungkin misalnya pada FIF gitu ya. Maka dealer motornya itu sendiri itu adalah suppliernya. Kemudian FIF itu adalah lessornya, kemudian saudara adalah lesinya. Nah, di sana adalah pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Kemudian ada satu pihak lagi yang terlibat dalam leasing, yaitu adalah perusahaan asuransi. Jadi dimanapun kita kalau membeli kendaraan itu biasanya include ada asuransi di dalamnya. Entahkah itu asuransinya kalau kendaraan itu ada asuransinya, istilahnya ada asuransi all risk ya. All risk itu semua risiko ditanggung, lecet sedikit bisa dapatkan asuransi gitu ya, sampai hilang gitu ya. Nah, itu adalah asuransi yang dilibatkan untuk mengelola atau dilibatkan dalam pelaksanaan operasional dari perusahaan leasing. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis leasing ya. Jenis-jenis leasing itu secara umum leasing itu dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Di sini saya buat kelompoknya 5. Tapi yang paling populer itu karena kita adalah konsumen biasa, maka populer itu bagi kita adalah antara 2 saja, financing lease atau operating lease. Operating lease pun juga jarang kita gunakan karena selaku konsumen yang membeli barang konsumtif biasanya sering menggunakan financing lease. Operating lease jarang sih memang. Tapi perusahaan-perusahaan dia menggunakan jenis leasing yang lain seperti operating lease, sales type lease, kemudian leverage lease, kemudian cross border lease. Itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau kita secara personal ingin memanfaatkan perusahaan leasing, itu kita sering bermainnya hanya di capital lease atau financing lease. Nah, kalau kita perhatikan definisi masing-masing dari leasing tersebut, kita lihat yang pertama adalah capital lease atau financing lease. Ya, ini kalau kita kenal istilahnya adalah leasing dengan hak opsi. Ya, leasing dengan hak opsi ini, ya, dia merupakan jenis leasing dalam bentuk barang modal. Itu dia melayani konsumen yang membutuhkan barang modal usaha tapi tidak memiliki sejumlah uang untuk membelinya secara cash. Nah, jadi kita boleh menggunakan namanya financing lease. Ya, kalau dalam istilah pembiayaan, financing itu kan pembiayaan. Jadi sewa dalam bentuk barang modal. Nah, ini dia. Ada jenis-jenis dari financing lease itu sendiri. Yang pertama adalah direct lease. Ya, direct lease itu adalah bentuk leasing di mana perusahaan leasing menyediakan langsung barang modal yang diinginkan konsumen. Ya, contoh sederhana, saudara ingin motor gitu ya. Kemudian motor tersebut disediakan oleh perusahaan leasing, itu namanya direct lease. Bahwasanya perusahaan menyediakan langsung atas barang yang kita inginkan. Kemudian yang jenis yang kedua ada namanya sell and leaseback. Sesuai dengan namanya sell yaitu jual, kemudian leaseback adalah sewa kembali. Maka pola financing lease dengan bentuk sell and leaseback itu adalah contohnya misalnya saudara membutuhkan duit 100 juta. Saudara punya mobil. Mobil ini sebetulnya digunakan untuk operasional usaha. Kalau mobilnya dijual terus duit dapat 100 juta, tentu untuk operasionalnya nggak ada lagi yang bantu. Maka perusahaan leasing memberikan kemudahan dengan produknya namanya sell and leaseback.
Gimana caranya? Mobil saudara tadi saudara jual ke perusahaan leasing, itu memanfaatkan produk sale-nya, kemudian saudara mendapatkan duit cash untuk bisa menambah modal usaha. Kemudian mobil yang saudara jual tadi saudara lease-kan kembali, jadi sell and lease back. Sewa lagi mobilnya kepada perusahaan leasing yang sudah membeli tadi, kalian tentunya akan membayar yang namanya biaya sewa kepada perusahaan leasing. Nah, ini adalah bentuk-bentuk financing lease yang sering dilakukan, sell and lease back. Ada yang melakukan sell and lease back banyak ya. Kalau biasanya di sekitar kita saja mungkin ada tukang ojek yang bisa melakukan sell and lease back gitu ya. Dan kalau kita secara pribadi konsumen biasa itu sering melakukan namanya direct lease. Nah, itu bentuk dari financing lease. Kemudian jenis yang kedua ada namanya operating lease. Nah, operating lease itu adalah sewa yang dipahami sebagai sewa menyewa biasa. Jadi, operating lease itu adalah sewa menyewa biasa, di mana di akhir masa sewa, barang sewaan harus dikembalikan kepada pemilik sewa dan hak pemakaian manfaat barang oleh konsumen menjadi berakhir. Jadi sama kayak sewa biasa, butuh mobil, kemudian disewa 1 hari 2 hari misalnya, habis ukuran harinya, habis ukuran duit sewanya, ya mobil dikembalikan lagi pada yang punya mobil. Nah, itu namanya operating lease. Ini sudah biasa juga kita lakukan, ini operating lease. Kemudian yang ketiga adalah namanya sales type lease, yaitu leasing yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang modalnya sendiri, ya, dimana biasanya perusahaan leasing melakukan program leasingnya dengan melakukan produknya dalam bentuk katalog. Jadi sales type lease ini cenderung perusahaan leasing itu dia tidak bekerja sama dengan supplier, tapi dia adalah penyedia dari barang itu sendiri, kemudian dia leasingkan barangnya, tapi cenderung penawaran itu berupa katalog-katalog. Jadi ini loh barang saya, silakan ibu ditengok. Nah, kayak gitu. Yang dijualkan sering katalog. Karena kalau mereka produksi sendiri dalam jumlah besar satu produk, belum tentu semua produk itu terpakai. Atau belum tentu semua produk itu laku. Jadi caranya adalah dengan kita untuk membuatnya dalam bentuk katalog. Itu namanya sales type lease. Kemudian yang keempat itu adalah Lafayette lease. Nah, model leasing dengan jenis Lafayette ini adalah perusahaan leasing tidak memiliki barang modal sendiri dengan dananya, namun perusahaan leasing bekerjasama dengan supplier barang-barang modalnya dengan bentuk penyerahan modal adalah 50-50 atau 50-50 ya. Jadi contoh sederhananya misalnya kita butuh mobil gitu ya. Terus kalau perusahaan leasing menanggung sendiri mobilnya itu, nggak ada duit, maka dia kerjasama dengan bank. Perusahaan leasing sumbang 50, bank kasih 50, dibelikan mobil, mobil kasih ke kita, nanti kita nyicil. Kita nyicil untuk bayar keuntungan kepada kedua belah pihak, ada untuk leasing, ada untuk bank. Itu namanya Lafayette lease. Jadi kerjasama antara dua orang yang punya modal, membelikan kita barang sewa, dan kita selaku penyewanya akan membayar jasa sewa kepada yang punya barang. Nah, itu namanya Lafayette lease. Kemudian yang kelima adalah namanya cross border lease. Nah, leasing jenis ini dipakai untuk leasing melibatkan negara lain atau dikenal juga dengan leasing antar negara. Jadi kalau sudah leasing antar negara, berarti itu pengelolanya adalah perusahaan-perusahaan besar, sehingganya memang yang familiar di telinga kita itu sering hanya capital lease atau financing lease ataupun juga operating lease. Bahkan mungkin kalau kita bicara istilah mungkin tidak familiar bagi kita istilah-istilah leasing. Nah, di materi inilah tugas saya untuk membuat saudara familiar ya dengan istilah-istilah tersebut, agar nanti kalau ketemu di lapangan mengaplikasikan ilmunya jadi nggak bingung lagi, ini saya kuliah apa ya. Nah, nggak seperti itu lagi, tapi lebih kepada oh ini lo leasing, oh ini lo yang namanya financing lease, oh ini lo namanya operating lease. Nah, seperti itu ya. Itu kita bicara mengenai jenis-jenis leasing. Kemudian berikutnya kita masuk kepada skema pembiayaan dari leasing itu sendiri. Saya di sini sengaja bikin skema dengan nomor-nomor agar saudara mudah memahami alurnya. Ya. Pada konteks kita datang ke showroom ingin membeli motor, mungkin saudara ada yang menemani orang tuanya datang ke showroom membeli motor ya. Bisa saja saudara ketika datang ke showroom, artinya konsumen ke supplier itu pada poin nomor 5 ya. Itu yang biasa kita lakukan ya. Konsumen datang ke supplier, kemudian suppliernya ternyata saudara bukan pembeli cash. Kalau saudara bukan pembeli cash, maka dari supplier saudara akan diarahkan ke perusahaan leasing. Nah, jadi
kita dari 5 ke 2 dulu kalau yang biasanya kita lakukan. Namun pada mekanisme sesungguhnya, alur perusahaan leasing itu adalah ketika kita adalah konsumen atau nasabah, alur pertamanya itu kita mengikuti nomor yang ada di skema ini, kita datang dulu ke perusahaan leasing, ya. Nanti perusahaan leasing misalnya saudara datang, Pak saya mau punya mobil, nah, ya, saya mau sewa mobil, saya mau punya mobil tapi saya nggak punya duit, saya datang ke perusahaan leasing. Nah, kemudian mobilnya apa, tipe apa, perusahaan leasing tentu akan menanyakan jenis apa mobilnya yang harus kita detailkan agar perusahaan leasing itu tahu mau memesankan mobil apa. Kalau saudara misalnya memesan 1 buah mobil, kemudian perusahaan leasing akan menghubungi supplier, itu jalurnya adalah nomor 2. Jadi supplier nanti akan ditanya, Pak, ada tidak mobil pesanan nasabah saya, tipenya ini segala macam, dijelaskan tipenya secara detail ya. Dan ternyata ada gitu ya. Ternyata ada, perusahaan leasing yang akan nanya, harga berapa Pak? Harga 100 juta. Oke, 100 juta. Kemudian perusahaan leasing, sebetulnya kalau kita kaji secara modal, perusahaan leasing itu perusahaan sebetulnya tanpa modal. Dia menang karena punya izin usaha saja ya. Kenapa saya katakan perusahaan tanpa modal memang? Karena perusahaan leasing itu nanti dia akan bekerja sama juga dengan perbankan. Jadi ketika perusahaan leasing itu menanya kepada supplier harga mobil, setelah yang dilakukannya itu, maka dia memasuki jalur yang nomor 3, yaitu dia menghubungi orang bank. Bang, saya ada klien konsumen saya butuh mobil, saya tanya supplier harganya 100 juta. Gimana kira-kira mau bayarkan? Oh, boleh kata Bang. Bang, boleh. Saya ambil keuntungan 20% ya kata Bang. Oke, kata perusahaan leasing. Jadi jadilah nanti Bang membayar ke supplier seharga 100 juta. Nanti perusahaan leasing akan bayar ke bank seharga 120 juta karena bank mengharapkan keuntungan 20%. Nah, ketika bank sudah mentransfer uangnya ke supplier, maka konsumen boleh datang ke supplier mengambil barang yang diinginkan tadi. Itu adalah jalur nomor 5. Nah, setelah barangnya didapat, maka konsumen akan datang selanjutnya, prosedur selanjutnya adalah untuk pembayaran tagihannya, berapa cicilannya, maka konsumen akan membayarnya kepada bank. Di sana nanti bank akan juga berbagi keuntungan dengan perusahaan leasing. Jadi di sini sebetulnya kalau kita bicara profitnya, manakah yang lebih untung kalau kita ke perusahaan leasing atau ke bank atau kita sendiri punya uang cash. Nah, jadi ini perbandingan buat kita bersama bahwasanya sebetulnya kalau kita taruh supplier tadi menjual mobil 100 juta, kalau kita konsumen ingin punya uang 100 juta setelah menabung punya uang 100 juta, saudara bisa langsung membeli cash mobil tersebut dengan harga 100 juta tanpa ada kelebihan bayar. Nah, kalau saudara pergi ke bank, ya, saudara datang ke bank, harga 100 juta yang dikatakan oleh supplier, maka bank yang membayarkan saudara, maka bisa saja bank mengambil keuntungan 20% seperti yang disebutkan bank sebelumnya yang saya contohkan tadi. Maka konsumen ya akan bayar ke bank seharga 120 juta karena 20 jutanya untuk bank, 100-nya untuk bayar ke supplier. Jadi kita sudah memberikan keuntungan kepada bank 20%. Nah, lain halnya ketika kita berada pada perusahaan leasing. Nah, perusahaan leasing bank sudah menetapkan keuntungan 20%, maka bank akan menerima sebanyak 120 juta. Kalau kita menggunakan perusahaan leasing, tentu perusahaan leasing juga akan mengambil keuntungan dari apa yang telah dilakukannya kepada kita. Jasa atas dia menghubungi supplier, jasa atas dia meyakinkan bank agar bisa membiayai saudara gitu ya. Maka perusahaan leasing juga akan mengambil keuntungan. Taruh dia mengambil keuntungan dari 100 juta mobil itu dia mengambil keuntungan 30%. Maka ke perusahaan leasing kita akan bayar 30 juta, kemudian ke bank kita akan bayar 120 juta. Maka jadilah kalau kita beli sendiri harganya 100 juta, kalau kita beli melalui bank 120 juta, kalau ke perusahaan leasing menjadi 150 juta. Nah, di sanalah perlu kita harus cerdas menggunakan jasa lembaga keuangan agar tidak merugikan kepada kita sendiri. Jadi dengan adanya materi ini saya harapkan mahasiswa semua dapat lebih bijak nantinya apabila misalnya memiliki dana sendiri kemudian atau tidak memiliki dana sendiri tapi punya keinginan untuk mendapatkan suatu produk, maka silakan lebih bijak kira-kira mana yang paling cocok untuk saudara gunakan sebagai alternatif pembiayaan saudara. Nah, inilah skema yang bisa dijelaskan dalam pembiayaan leasing. Tentunya kalau kita mau ya kita nabung dulu lah baru beli langsung barangnya sehingga memang barang tersebut kita tidak dirugikan sama sekali dalam
transaksinya, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan materi kita mengenai tinjauan syariah tentang leasing. Nah, karena kita bicara mengenai leasing syariah, maka perlu ditinjau leasing itu secara syariah. Nah, ada jenis leasing yang familiar ya, saya mengelompokkannya pada jenis leasing yang familiar, yaitu adalah operating lease dan financing lease sebagaimana sudah dihantarkan sebelumnya. Operating lease ini adalah sewa biasa. Maka kalau sewa biasa, habis manfaat sewanya, barang dikembalikan kepada yang pemilik barang. Ini hukumnya boleh, karena dalam Islam sendiri ternyata ada akad yang identik dengan operating lease, yaitu adalah ijaroh, atau yang kita kenal dengan istilah sewa murni. Tapi bagaimana dengan financing lease? Financing lease ternyata dalam agama itu sudah menyentuh ranah keharaman. Kenapa dia haram? Yang pertama itu dalam leasing itu terdapat penggabungan dua akad. Jadi akad berganda dalam Islam otomatis diharamkan, ya. Yang mana akad bergandanya yaitu akad sewa, menyewa, dan akad jual beli. Kedua akad ini adalah akad yang memang tidak boleh disandingkan dengan akad lain. Karena kenapa? Dia memiliki cara sendiri untuk mendapatkan peralihan kepemilikan dan juga untuk menentukan tingkat keuntungan. Kalau jual beli kita bisa mendapatkan namanya margin atau markup. Kalau sewa menyewa kita bisa mendapatkan fee. Nah, kalau dalam financing lease, kedua akad ini malah digabung menjadi satu. Jadi kita nggak jelas kita sebetulnya nyewa atau kita sebetulnya beli. Nggak jelas bagi kita. Maka di sanalah letaknya keharaman dari financing lease. Kemudian yang kedua, dalam akad leasing itu biasanya juga terdapat bunga. Nah, pasti bunga ya. Kalau misalnya kita leasingkan 100 juta, maka bayarnya 120 juta, ya bahasanya bunga, bukan bahasanya adalah sewa gitu. Di sanalah letaknya kenapa kok leasing menjadi haram. Kemudian berikutnya adalah dalam akad leasing terjadi akad jaminan yang tidak sah, yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi objek jual beli. Nah, jadi ketika kita ke leasing sebetulnya kita senang saja. Kenapa? Karena kita nggak perlu susah-susah kayak di bank. Bank selalu minta jaminan. Jaminanmu apa? Baru saya kasih duit gitu ya, baru saya kasih pembiayaan. Tapi kalau leasing kan tidak. Karena ternyata barang kita itu selalu dijadikan objek jaminan dalam leasing. Sehingganya ketika menjadikan satu barang yang belum murni menjadi milik kita terus dijadikan sebagai jaminan, itu merupakan suatu hal yang tidak disahkan dalam agama kita. Nah, inilah kenapa kok financing lease itu dalam tinjauan syariahnya dipandang haram. Nah, kemudian apa solusinya ya? Apa solusinya agar kebutuhan masyarakat ini tetap juga bisa terpenuhi ya? Sebetulnya kalau saya selalu menyampaikan di beberapa kuliah-kuliah yang lalu itu, kalau kita bicara leasing, sebetulnya leasing itu lebih kepada gaya gitu ya. Gaya. Kenapa saya katakan leasing itu lebih kepada gaya atau lebih kepada keinginan? Karena misalnya kalau saudara punya uang 1 miliar, terus saudara ingin punya mobil bagus, maka dengan 1 miliar saudara bisa dapatkan satu mobil bagus, ya. Yang mungkin mobil itu akan bertahan, mungkin modelnya 5 tahun itu sudah paling lama bertahannya mobil. Bahkan hari ini saja setiap tahun orang ganti model mobil saking cepatnya kemajuan teknologi gitu. Nah, jadi oleh karena itu ketika saudara ingin membeli mobil dengan 1 miliar cuma dapat satu, mungkin itu 5 tahun sudah nggak zaman lagi mobil yang saudara beli, sehingga saudara mati gaya gitu ya, mati gaya karena mobilnya udah tidak sesuai zaman lagi. Tapi kalau bicara leasing, saudara mungkin tahu dengan 1 miliar saudara bisa menyewa puluhan mobil. Jadi dalam satu kali dalam 1 tahun itu saudara bisa menyewa mobil sebanyak 12 kali pula, 1 bulan beda mobilnya gitu. Jadi kalau kita bicara gaya, leasing itu adalah bagian dari pencipta gaya, ya. Mohon maaf saja misalnya kalau kita lihat banyak artis itu sewa pesawat, dikasih label dia. Pertanyaannya apakah itu memang pesawat dia atau hanya karena memang disewa. Nah, itu kan bentuknya untuk prestise, lebih leasing itu lebih kepada want gitu atau keinginan yang memang menunjang gaya gitu, bukan lebih kepada kebutuhan sebetulnya. Maka kalau kita bicara umat muslim yang memang juga memiliki keinginan yang sama, meskipun kita sudah wanti-wanti bahwasanya keinginan itu sudah sangat berbeda dengan kebutuhan, tapi yang namanya manusia sifat dasarnya yaitu selalu ingin mendapatkan sesuatu yang baru terus kan.
Maka oleh karena itu Islam juga memperhatikan kebutuhan atau keinginan umatnya tersebut. Maka alternatif dari leasing tersebut yang cocok dengan akad syariah itu adalah al-ijarah muntahiyah bitamlik, atau kita kenal dengan istilah IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, mengenai IMBT ini, maka kehalalannya itu telah didukung dengan fatwa DSN MUI nomor 27 garis DSN strip MUI garing 3 garing 2002 yang menyatakan bahwa IMBT itu adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa akad ijarah. Nah, lihat pada slide ini, kata setelah itu saya tebalkan dan saya kasih warna berbeda. Itu menunjukkan bahwa dalam IMBT itu akadnya itu terpisah. Akad sewa terpisah dengan akad sesudahnya, ya. Sesudahnya itu perpindahan kepemilikan tadi. Perpindahan kepemilikan tadi terjadi setelah akad sewa selesai. Bukan layaknya financing lease yang di dalamnya ada sewa, ada beli. Kita nggak tahu kapan nyewa, kita nggak tahu kapan beli. Ibaratnya kita mencicil motor, kita kita leasingkan motor ke bank, ke perusahaan leasing, sudah 30 kali bayar, tiba-tiba nggak sanggup bayar, ya perusahaan leasingnya ngambil motor. Alasannya apa? Sederhana, ibu nyewa, terus ibu nggak mampu bayar uang sewa. Ibaratnya kalian ngekos ya, kalian ngekos di situ, kalian nggak mampu bayar uang kos, ya kalian out dari kos itu. Kalian tinggalkan kosnya. Ya sama dengan ini. Kalau kalian nggak mampu bayar sewa motor, ya motornya dipulangkan kepada pemilik sewa. Nah, tapi ketika kalian mampu membayar sewa itu sampai selesai 36 bulan dan lunas sampai 36 bulan, itu motor menjadi milik kalian dan diakui sebagai akad jual beli. Jadi dalam leasing itu kapan sewa, kapan beli nggak jelas. Nah, itulah bedanya dengan syariah. Syariah itu mendudukkan satu akad per satu-satunya. Jadi kalau satunya dulu kita bicara, satu adalah ijarohnya dulu diselesaikan, berarti selama masa sewa, saudara nggak mampu bayar uang sewa, maka berlakulah hukum sewa. Saudara harus mengembalikan barangnya. Itu nggak ada hak saudara memang di dalamnya. Nah, tapi setelah berakhir masa sewa, maka saudara akan dipanggil lagi untuk melakukan perpindahan kepemilikan. Caranya seperti apa? Nih, caranya adalah dapat dilakukan melalui hibah atau perjanjian untuk menjual kembali. Jadi setelah saya pikir, misalnya saudara leasing dengan saya atau dengan perusahaan leasing, misalnya mobil itu harganya 100 juta, dicicil selama 5 tahun 2,5 juta sebulan. Ternyata setelah 5 tahun mobil itu nilainya sudah 0. Maka untuk bisa mobil itu menjadi milik kita, maka perusahaan leasing akan menghibahkan mobil tersebut kepada kita. Karena di dalam bagian akun perusahaan leasing itu sendiri, mobil tersebut sudah bernilai 0, maka boleh dihibahkan gitu. Atau misalnya kalian maunya enggak mau hibah lah, dengan konsepnya misalnya beli aja gitu. Jadi perbedaannya nanti sebetulnya antara hibah dengan kenapa harus hibah, kenapa harus jual beli itu sebetulnya terletak pada harga sewa. Kalau kita mau hibah belakangnya berarti sewanya agak lebih tinggi. Tapi kalau kita mau jual beli di belakangnya sewanya agak lebih rendah. Nah, di sana letaknya. Jadi kalau kita menyewa nanti di akhir masa sewa diakhiri dengan hibah, maka perusahaan bisa memberikan setelah masa sewa berakhir, saudara dipanggil, kemudian kontrak dalam bentuk jual beli. Setelah jual beli, maka barang tersebut diperjualbelikan, maka terjadilah perpindahan kepemilikan atas objek ijarah tadi. Nah, inilah solusi alternatif yang diberikan oleh Islam terhadap produk atau terhadap perusahaan leasing yang memang menjadi sudah merambah pada ranah kebutuhan manusia saat ini. Nah, kemudian apa sih keunggulannya perusahaan leasing gitu ya? Kenapa kok kita, tadi kan saya sampaikan bahwa kalau kita ke perusahaan leasing itu harusnya kalau kita bayar sendiri 100 juta, bayar ke bank 120 juta, bayar ke leasing jadi 150 juta. Kan terasa berat ya. Tapi ternyata perusahaan leasing itu ada keunggulannya. Yang pertama itu keunggulannya adalah transaksi sewa guna itu dapat dilakukan tanpa harus adanya uang muka. Nah, inilah yang menjadi kendala kita ketika kita berbelanja ataupun di bank itu masih tetap menanyakan uang mukanya berapa, urbunnya berapa gitu ya. Sementara pada leasing tidak, malah mereka jor-joran cuma modal KTP saja sudah bisa bawa kendaraan pulang. Nah, inilah salah satu keunggulannya kenapa kok kita masih ingin memanfaatkan leasing meski kita tahu dengan leasing pasti berbiaya lebih mahal.
karena memang memberikan keringanan tanpa uang muka gitu. Kemudian yang kedua adalah dibandingkan pembiayaan melalui kredit perbankan, pembiayaan sewaguna lebih fleksibel karena lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan pihak lesi. Nah, kenapa? Seperti kalau kita beli ke bank, tentu konteksnya beli ya, konteksnya beli kalau kita murah bahah jatuhnya kepada utang piutang. Jadi wajib untuk dibayar gitu. Sementara kalau konteks maksudnya bukan murah bahahnya itu utang piutang tapi perlakuan jual belinya itu merupakan kewajiban bagi pihak pembeli untuk membayar gitu. Nah, sementara dengan menggunakan leasing, maka sebetulnya kita bisa mencocokkan dengan kas perusahaan. Saya maunya kendaraannya itu dulu untuk operasional saya, uangnya seperti ini, jadi saya bisa mikir, ini uang dapatnya mobil apa. Nah, bisalah sampai di situ kita berpikir. Sehingga itu bisa menghemat keuangan perusahaan. Kemudian juga sewa guna merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat off balance sheet ya, yang berarti bahwa transaksi sewa guna tidak tercantum sebagai komponen utang pada neraca perusahaan lesi sehingga berdampak positif pada rasio keuangan perusahaan tersebut. Jadi kalau nanti saudara belajar akuntansi, ada pencatatan itu sifatnya adalah off balance sheet, ada pencatatan itu sifatnya adalah on balance sheet. Nah, kalau off balance sheet itu dia tidak nampak. Kita menyewa mobil orang, tapi itu bukan diakui, meskipun sewanya itu adalah sewa guna yang ujung-ujungnya menjadi milik kita ya. Tapi itu tidak ditampakkan sebagai bentuk utang ya, sebagai bentuk komponen hutang dalam neraca kita. Tapi karena itu sewa ya, sewa kalau misalnya sudah bayar sewa ya sudah habis sampai di situ saja gitu. Sehingga kalau orang baca rasio keuangan perusahaan kita tidak memiliki hutang dalam pengadaan kendaraan. Nah, itu lebih meyakinkan orang untuk bisa percaya dengan sistem pengelolaan perusahaan kita. Kemudian keunggulan berikutnya adalah salah satu jenis transaksi sewa guna yaitu operating lease yang berjangka waktu singkat itu dapat mengatasi risiko keuangan yang terjadi pada pihak lesi. Jadi kalau misalnya kita memang membutuhkan sekali suatu produk, satu barang gitu ya, kalau kita beli itu nggak bisa karena keuangan perusahaan itu tipis gitu, maka bekerja sama dengan perusahaan leasing itu adalah salah satu alternatif yang sangat bagus atau sangat baik untuk digunakan apabila memang kita dananya terbatas. Kemudian yang terakhir keunggulannya adalah pembayaran sewa secara periodik dengan jumlah tetap itu memberikan kemudahan bagi pihak lesi dalam penyusunan anggaran tahunan. Jadi karena sifatnya sewa tentu adalah sifatnya adalah flat atau tetap, maka perusahaan biasanya cenderung lebih mudah untuk mengalokasikan 5 bulan ke depan, 1 tahun ke depan saya harus bayar sewa ini sejumlah ini. Nah, itu gampang ya, karena sistem pembayarannya adalah jumlahnya tetap. Nah, inilah yang menjadi keunggulan dari perusahaan leasing. Sehingganya memang tidak bisa kita pungkiri meskipun leasing berbiaya mahal daripada perbankan, tapi leasing tetap menjadi lembaga alternatif lain yang digunakan masyarakat untuk pemenuhan barang-barang, entahkah itu konsumtif, entahkah itu produktif lainnya. Baik, itu saja mungkin materi kita hari ini. Terima kasih atas dukungannya untuk terus melakukan update untuk materi yang saya upload dalam channel ini, dan terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah turut menjadi pendengar setia untuk materi ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama, dan jika terdapat nanti pertanyaan atau bahan yang akan kita diskusikan untuk mahasiswa, kita bisa beralih nantinya ke WA group. Kalau untuk yang umum yang juga mengikuti perkuliahan ini dengan saya, silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Semoga dengan adanya materi ini dan diskusi lebih jauh, pemahaman kita terhadap perusahaan leasing itu menjadi semakin bertambah. Baik, terima kasih sekali lagi atas atensinya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Demikian untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.